Halo teman-teman para pecinta QGIS dan pembelajar QGIS dimanapun berada. Kali ini kita akan berbagi tips tentang cara import data Excel yang berupa bisa CSV ya ke QGIS. Langsung aja kita ke TKP. Pertama kita siapkan dulu file ininya ya, file Excel-nya dulu. Anggap kita sudah punya satu buah file Excel. Contohnya seperti ini ya. Untuk file Excel yang penting kita punya, yang harus ada adalah koordinat ya, namanya longitude dan latitude. Bisa juga adalah UTM, X dan Y, silahkan. Selebihnya info tambahan silahkan 1, 2, 3, 4 terserah. Yang penting adalah kita punya longitude dan latitude sebagai acuan untuk menempatkan posisi titiknya akan diletakkan di mana. Oke, selebihnya informasi tambahan terkait hal ini silakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya hanya akan menggunakan data hotspot Kalbar tahun 2018 ya. Juli tahun 2019, maaf ini salah nama file. Jadi saya hanya menyatakan ada tidak ada hotspot di suatu di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2019 khususnya di bulan Juli. Data tersebut silakan bisa di-download di websitenya Siponggi ya, Siponggi. Di sini saya download data di sini malah lebih enak, udah ada KML, bisa ada TXT. Oke, tapi untuk sesi latihan ini nanti datanya akan saya sediakan di keterangan di bawah video. Baik, setelah kita menyiapkan datanya, yang penting ada longitude dan latitude sudah siap. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengimportnya. Anggaplah saya sudah punya wilayah Kalbar ya, saya ingin import data hotspot di Kalbar tahun 2019 pada bulan Juli. Caranya adalah pertama klik layer, kemudian add layer, lalu di bagian add layer cari yang add delimited text layer. Ingat standar dengan Excel ya, delimited text layer. Klik ini. Nanti kita akan diminta nama file yang kita siapkan tadi. Dalam hal ini saya menggunakan hotspot Kalbar Juli 2011 ya, 2019 ya. Bisa kasih nama tadi. Oke, open. Setelah file kita open, maka jika file sudah dipisahkan dengan koma, disimpan dalam bentuk CSV ya, maka saya sarankan lebih enak simpan dulu semua filenya dalam bentuk, kalau belum CSV save as, pastikan simpan dulu dalam CSV ya. Dalam CSV, koma delimited ini ya, usahakan disimpan dalam bentuk ini ya, nanti biar otomatis terbaca. Kalau nggak seperti ini, misalnya nanti akan diminta untuk proses tambahan. Oke, karena saya sudah punya CSV, maka otomatis di sini terbaca kolom-kolom saya ada longitude, ada latitude, ada hotspot. Maka yang perlu kita berikan informasi pertama di layer name, serahkan mau dikasih nama apa. Sini ini nama terserah ya. Boleh sama dengan nama filenya, boleh beda. Saya kasih nama hotspot Kalbar aja deh. Oke. Kemudian formatnya CSV di sini ya. Atau kalau reguler nanti bisa diminta tambahan. Ya, oke. Yang paling enak CSV udah standar. Lalu kemudian koordinat koordinat X-nya kita gunakan kolom longitude. Koordinat Y-nya kita gunakan latitude. Kemudian kalau dia 3 dimensi, ada koordinat ketinggian Z-nya, silakan masukin. Kalau nggak ada, kosongin saja. Kemudian yang mau kita tampilkan di situ parameter apa? Saya hanya punya satu buah parameter hotspot. Kalau mau tambahan, misalnya di file kita ada 10 buah parameter, tinggal pilih yang mana mau kita tampilkan ya. Dalam hal ini saya gunakan hotspot. Oke, hotspot ini hanya punya satu field di file saya. Yang nggak kalah penting adalah ini yang harus diatur nih ya, CRS-nya, karena sesuaikan dengan koordinat yang kita miliki. Kalau kita dalam latitude longitude berarti kita gunakan project CRS-nya yang EPSG 4326. Jika kita punya file dalam bentuk UTM, maka sesuaikan UTM wilayah mana ya, UTM zone 49 dan seterusnya. Sesuaikan dulu. Nah, file saya ini dalam bentuk latitude longitude. Oke. Sudah disiapkan, projectnya JS-nya udah oke, S-file-nya, Y-file-nya udah oke, dan yang akan saya tempelkan udah oke. Semua oke, tinggal add. Close, maka otomatis di file kita sudah lengkap. Di situ
saya punya sebuah layar baru, layar SHP yang namanya hotspot Kalbar yang saya ambil dari file Excel saya tadi barusan, CSV saya. Nah, untuk tampilan ini bisa kita mainkan, karena ini terkait dengan kebakaran yang hotspot, maka kita bisa mainkan propertiesnya, tampilannya. Di bagian simbologi, kita pilih yang heat map, ya, heat map, karena ini bicara hotspot. Heat map, kemudian warnanya kita pilih yang magma ya, biasanya kalau heat map itu warnanya. Radiusnya mungkin yang terlalu besar, kita atur saja seandainya 3 dulu ya, 3. Maksimum value-nya biar otomatis. Kemudian ininya, wake point-nya, bobotnya. Kalau tadi ada kasarnya distribusi suhu, berarti kan ada bobotnya tuh, boleh dipilih ya. Hanya saya pilih hotspot saja karena tadi ini juga sama satu-satu semua ada atau nggak ada. Tapi kalau kita punya Excel yang lainnya, seandainya distribusi suhu, maka silakan pilih yang bicara suhu yang mana, nanti dia warna akan menyesuaikan. Oke, apply. Nah, sekarang saya sudah punya distribusi hotspot di Kalbar pada bulan Juli tahun 2019. Biar kelihatan, ini karena tampilan seperti ini, saya naikkan Kalbarnya, saya naikkan ke atas biar kelihatan batas ini wilayahnya ya. Nah, kalau nggak puas dengan tampilan, masih bisa dimainkan, silakan seandainya di bagian ini dibesarkan, seandainya jadi 4. Apply, seperti itu. Masih kurang jelas, maksimum kita besarkan jadi 5 seandainya. Nggak usah otomatis, tapi besarkan 5. Nah, maka kita punya tampilan yang lebih bagus. Oke, kita sudah punya distribusi hotspot di Kalbar tahun 2019 yang nilainya tadi saya import dari file Excel, dalam hal ini sudah dalam format CSV. Sekali lagi saya ingatkan, yang pertama pastikan filenya dalam bentuk CSV biar lebih mudah proses berikutnya. Yang kedua, sekali diimport dengan tadi bantuan layer, add layer, klik di bagian add delimited text layer. Ini ya, masukkan nama filenya. Kemudian ini formatnya ada CSV, Exfil Y-filenya mau otomatis masukin silakan, nggak juga nggak apa-apa, nanti bisa di berikutnya ya, sebaiknya masukin ya. Ini masukin ya, sebaiknya masukin, oke, add otomatis masuk. Baik, itu saja tips singkat di kesempatan ini bagaimana cara kita mengimport file Excel, tambah ini yang format CSV ke dalam QGIS. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat untuk Anda, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di sharing-sharing yang lainnya.